teman-teman, perkenalkan nama saya Tiffany Amalia Respati atau biasa dipanggil Tiffany. Saya mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan Psikologi, angkatan 18. Pada video kali ini merupakan salah satu program kerja KKN Mandiri saya, yaitu sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental selama berada di rumah saja. Nah, berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sudah kita rasakan atau kita jalani hampir selama setahun lebih ini, aku pengen tahu dong, apa sih yang teman-teman rasakan selama masa pandemi ini, khususnya ya selama berada di rumah saja atau selama masa PPKM ini. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman merasa bosan, atau mungkin cemas, atau mungkin merasa stres, dan atau mungkin merasa takut atau bosan juga. Nah, beberapa perasaan atau hal yang dialami teman-teman itu mungkin saja dikarenakan beberapa hal seperti teman-teman nih merasa takut akan tertular atau terkena wabah virus COVID-19 ini. Lalu mungkin juga teman-teman merasa bosan karena tidak bisa berkumpul dengan orang-orang terdekat teman-teman seperti untuk bermain atau mungkin untuk liburan. Lalu teman-teman juga mungkin merasa stres atau mungkin merasa cemas karena tidak kunjung bisa segera kerja secara offline atau mungkin sekolah secara offline seperti sebelumnya. Nah, stres atau cemas atau mungkin rasa bosan itu sebenarnya hal yang wajar teman-teman alami. Hal ini dikarenakan menurut survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia, sebanyak 64,8% masyarakat di Indonesia itu mengalami masalah psikologis di tahun 2020. Dan sebagian besar hal itu menunjukkan gejala kecemasan atau mungkin gejala depresi. Lalu ada juga survei yang menunjukkan bahwa sebanyak 74% orang itu mengalami kecemasan di bidang pendidikan, lalu 67%-nya mengalami kecemasan di bidang interaksi atau hubungan dengan orang lain, lalu 63%-nya itu kecemasan di bidang pekerjaan. Nah, meskipun stres atau cemas yang teman-teman alami itu wajar, tetapi teman-teman juga tetap harus bisa mengendalikan stres atau cemas itu sendiri. Nah, sebelum kita melangkah jauh nih, gimana sih cara kita tuh supaya nggak stres atau cemas? Nah, karena stres dan cemas ini termasuk dalam perasaan teman-teman dan hal itu juga termasuk dalam kesehatan mental, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya apa sih itu kesehatan mental? Nah, dilansir dari mentalhealth.government, jadi kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial teman-teman. Nah, kesehatan mental ini nantinya akan mempengaruhi cara teman-teman dalam berpikir, dalam berperasaan, atau mungkin rasa yang dirasakan oleh teman-teman. Lalu yang terakhir juga akan mempengaruhi perilaku teman-teman terhadap lingkungan sekitar teman-teman itu sendiri. Nah, lalu apa sih pentingnya kita memiliki kesehatan mental yang baik? Jadi, dilansir dari mentalhealth.government juga, ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka itu memiliki beberapa manfaat, yaitu ada 4 manfaat nih yang dimiliki ketika kalian memiliki kesehatan mental yang baik. Yang pertama, kita bisa menyadari kemampuan dan potensi kita masing-masing. Dan hal ini tuh berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan yang teman-teman miliki. Lalu yang kedua, beradaptasi dengan perubahan dan juga mengatasi tekanan. Nah, ketika masa pandemi ini kan seluruh kegiatan kita atau seluruh aspek kehidupan kita kan berubah hampir 180 derajat. Nah, ketika teman-teman memiliki kesehatan mental yang baik, teman-teman bisa mengatasi perubahan atau mengatasi berbagai tantangan yang ada di hidup teman-teman itu dengan cukup baik gitu. Dan akhirnya teman-teman bisa melewati perubahan-perubahan hal tersebut. Nah, yang ketiga, teman-teman juga bisa bekerja secara lebih produktif nih ketika teman-teman punya kesehatan mental yang baik. Karena seperti yang sudah saya bicarakan di awal, teman-teman kan kesehatan mental itu mempengaruhi cara teman-teman berpikir. Nah, ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, maka cara berpikir kita pun akan lebih baik, sehingga kita akan bisa bekerja secara lebih produktif. Lalu yang terakhir atau yang keempat, teman-teman juga bisa berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini nggak hanya mungkin masyarakat sekitar teman-teman, tapi juga ini bisa terkait keluarga atau mungkin teman-teman terdekat. Nah, setelah kita tahu apa sih pentingnya kita itu harus menjaga kesehatan mental, kenapa sih kita harus mempunyai kesehatan mental yang baik, dan ternyata ada banyak berbagai manfaatnya nih untuk kehidupan kita sendiri. Nah, kali ini aku akan memberikan tips atau cara teman-teman bisa menjaga kesehatan mental teman-teman supaya tetap terjaga atau mungkin bahkan menjadi lebih baik lagi selama masa pandemi ini.
khususnya ketika teman-teman selama berada di rumah saja. Nah, tips menjaga kesehatan mental ini aku ambil dari CDC dan WHO, dan juga dengan berbagai perubahan-perubahan yang sudah aku sesuaikan sesuai culture kita di Indonesia. Yang pertama, teman-teman penting banget nih untuk tetap selalu menjaga komunikasi, entah itu dengan keluarga, atau orang-orang sekitar teman-teman, atau mungkin dengan orang yang teman-teman anggap dekat. Nah, meskipun kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, atau nggak bisa bertatap muka, teman-teman bisa nih mengakalinya menjaga komunikasi ini dengan misalnya video call, atau mungkin Zoom, atau mungkin sekadar bertukar pesan, karena teknologi sekarang kan juga sudah mendukung ya kita untuk tetap bisa menjaga komunikasi. Lalu yang kedua, teman-teman juga aku harapkan untuk tetap bijak nih dalam mengakses informasi, khususnya terkait COVID-19. Seperti yang kita tahu, kasus akhir-akhir ini selalu meningkat setiap harinya. Nah, tapi seiringnya dengan meningkatnya kasus, banyak juga nih hoax-hoax yang bertebaran di sekitar kita, khususnya kayak WhatsApp keluarga dan segala macamnya. Nah, penting banget bagi teman-teman itu untuk tetap selalu up to date, tapi juga tetap tahu mana yang fakta atau mana nih yang hoax. Dan disarankan untuk mengakses berita terkait COVID itu dari WHO dan juga dari Kemenkes yang lebih kredibel untuk informasinya. Sekaligus juga teman-teman perlu membatasi nih, jadi jangan sampai overload ketika mengakses informasi terkait COVID ini. Karena takutnya bukannya malah makin teredukasi terkait infonya, tapi teman-teman malah merasa makin cemas atau makin takut nih melihat banyaknya berita-berita tentang COVID yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga, nah teman-teman nih bisa banget selalu menerapkan pola hidup sehat. Ya seperti tidur yang cukup, yaitu 8 jam minimal. Lalu makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, minum vitamin juga, jangan lupa minum air mineral atau air putih yang banyak, dan jangan lupa juga untuk terus berolahraga ya, meskipun seminggu sekali atau mungkin sehari berapa menit gitu. Yang penting teman-teman tetap aktif untuk bergerak gitu. Jangan lupa juga untuk berjemur biar dapat vitamin D yang banyak. Lalu yang keempat, teman-teman bisa nih melakukan aktivitas yang disukai, misalnya kayak menonton Netflix atau nonton drama Korea, atau mungkin juga teman-teman yang suka skincare-an atau belajar make up. Pokoknya teman-teman lakukanlah aktivitas yang buat mood teman-teman atau membuat perasaan teman-teman itu happy. Karena ketika kita happy, maka kita akan lebih senang gitu untuk menjalani hari-hari kita. Lalu yang terakhir, ketika teman-teman merasakan membutuhkan bantuan, jangan takut untuk mencari pertolongan. Nah, pertolongan ini tuh bisa dicari di sekitar teman-teman, misalnya dari keluarga, atau mungkin dari orang-orang terdekat, atau mungkin juga apabila teman-teman merasa sudah terlalu serius gejalanya, teman-teman juga bisa melakukan konsultasi online yang sudah dilakukan atau sudah disediakan oleh pemerintah di hotline 119 extension 8. Dan banyak juga kok sekarang ini seperti akun-akun atau mungkin lembaga-lembaga psikologi yang menawarkan konseling gratis khususnya terkait COVID-19 ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan materi atau sosialisasi yang tadi saya lakukan bisa berguna nih bagi teman-teman semua, khususnya dalam menjaga kesehatan mental di masa pandemi atau di masa rawan seperti sekarang ini. Teman-teman bisa memperbaiki atau meningkatkan kesehatan mental teman-teman menjadi lebih baik lagi dengan cara-cara sederhana seperti yang sudah saya paparkan tadi. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Stay safe and stay happy selalu, dan bye-bye. Terima kasih.